Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Evantino Febriana SPD selaku guru mata pelajaran sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianti, absen 25 dari kelas 128. Di sini saya akan berstorytelling untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran sejarah saya. Saya akan berstorytelling mengenai peristiwa setelah kemerdekaan. Peristiwa setelah kemerdekaan, yang pertama itu ada pembentukan pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kabinet pertama Indonesia juga dibentuk pada 2 September 1945, yaitu Kabinet Presidensial. Yang peristiwa kedua ada pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua. Hasil dari sidang tersebut yaitu yang pertama membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur. 8 provinsi tersebut yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Borneo. Lalu yang kedua membentuk 12 departemen dan mengangkat menterinya. Dan yang terakhir itu mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara. Yang peristiwa yang ketiga ada pertempuran 5 hari di Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran terjadi di Semarang antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuatan asing yang masih berada di Indonesia setelah proklamasi. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI ini mendirikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Dan pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengganti namanya menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Lalu pada 26 Januari 1946 diganti lagi namanya menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu pada tanggal 3 Juni 1947 namanya diubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, TNI ini dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu ada TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AL, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan TNI AU, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Peristiwa selanjutnya itu ada agresi militer Belanda 1947 sampai 1949. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Belanda ini tidak langsung mengakui kedaulatan Indonesia. Mereka ingin kembali menguasai wilayah Nusantara dengan dalih bahwa Indonesia masih bagian dari Hindia Belanda. Hal ini memicu konflik antara Indonesia dan Belanda, termasuk 2 agresi militer besar. Yang pertama itu agresi militer Belanda 1, 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Belanda melancarkan serangan militer terhadap Indonesia dengan alasan aksi polisionil untuk mengamankan wilayahnya. Serangan ini menargetkan wilayah-wilayah strategis, terutama di Jawa dan Sumatera, termasuk kota Semarang, Surabaya, dan Medan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan perlawanan sengit, tetapi Belanda berhasil menduduki beberapa daerah penting. Akibat tekanan internasional, terutama dari PBB, pertempuran berhenti setelah adanya perjanjian Reville pada 17 Januari 1948 yang mengharuskan Indonesia ini menarik pasukannya dari daerah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, yang terakhir ini ada agresi militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 1949. Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran dengan menargetkan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin Indonesia ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. TNI menerapkan strategi perang gerilya
di bawah pimpinan Jenderal Sudirman yang berhasil melemahkan pasukan Belanda. Perlawanan rakyat yang gigih serta tekanan dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan PBB, memaksa Belanda berunding. Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada 23 Agustus sampai 22 November 1949 menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Oke, mungkin sekian storytelling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.